Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Ibu Dosen Windri Wirasiwi selaku dosen kami. Perkenalkan anggota presentasi kami yaitu Naning Masluro. Saya Natasha Karunia. Di sini kami akan mempresentasikan hasil diskusi kami yang berjudul Strategi Pembelajaran Tak Langsung atau Indirect Instruction. Strategi tak langsung memiliki beberapa tahap. Yang pertama definisi, yang kedua metode, yang ketiga langkah-langkah, yang keempat kelebihan dan kekurangan. Langsung pada intinya, yaitu apa itu strategi tak langsung. Strategi pembelajaran tak langsung ini merupakan hasil dari Carl Roger. Roger mengaplikasikan strategi konseling tersebut dalam pembelajaran. Dia meyakini bahwa hubungan manusia yang positif dalam membantu individu berkembang. Oleh karena itu, pembelajaran harus didasarkan kepada hubungan yang positif, bukan semata-mata didasarkan atas penguasaan materi pembelajaran belaka, atau merupakan kebalikan dari pembelajaran langsung. Yang kemarin sudah dijelaskan oleh kelompok 4. Pada metode strategi tak langsung memiliki 10 metode. Yang pertama problem solving, yaitu pemecahan masalah. Pada dasarnya merupakan belajar dengan menggunakan metode ilmiah atau berpikir secara sistematis, logis, teratur dan teliti. Metode tersebut mengandung perubahan dari pemberian suatu masalah menuju suatu kesimpulan. Tujuannya adalah untuk memperoleh kemampuan dan kecakapan kognitif untuk memecahkan masalah secara rasional, lugas, dan tuntas. Yang kedua ada yang namanya case studies, yaitu merupakan cerita atau skenario yang sering disajikan dalam bentuk naratif dan digunakan sebagai sarana untuk menganalisis dan diskusi. Studi kasus sering dilakukan kepada kejadian aktual saat ini. Yang ketiga adalah reading for meaning, yaitu beberapa penelitian menyatakan bahwa pemahaman bahan yang dibaca merupakan suatu proses pembangun yang diharapkan muncul makna. Proses tersebut dapat diciptakan dengan membangun hubungan-hubungan yang berkaitan, baik berupa pengalaman, pengetahuan, maupun informasi. Yang keempat ada inquiry. Pembelajaran yang digunakan model inquiry memberikan kesempatan kepada siswa untuk mengalami dan memperoleh informasi melalui proses yang mereka kumpulkan. Yang kelima ada reflective discussion, yaitu diskusi mendalam atau mendorong siswa untuk berpikir dan membicarakan tentang materi yang diamati siswa, didengarkan atau dibicara. Seorang siswa memulai diskusi dengan memberikan pertanyaan yang membutuhkan siswa untuk merefleksikan dan menginterpretasikan film, pengalaman, pembacaan, atau merekam cerita atau ilustrasi. Di sini akan dilanjut oleh teman saya yaitu Natasha Karunia. Silakan. Yang keenam ada writing to inform, yaitu menulis yang melaporkan informasi lain atau writing to inform dapat bervariasi dalam masalah isi dan formatnya. Banyak pengalaman belajar yang dapat mencapai puncak belajar dalam kegiatan menulis informasi tersebut. Selanjutnya ada concept formation. Konsep adalah kategori yang digunakan untuk mengelompokkan peristiwa ide
atau objek yang serupa dengan membentuk konsep, maka siswa akan mampu mengorganisasi banyak informasi yang ditemui. Informasi yang baru tersebut harus diteliti mengenai definisinya dan hubungan informasi-informasi tersebut. Kemudian ada konsep mapping. Pemetaan konsep mapping merupakan konsep khusus dari jaringan diagram untuk menyelidiki pengetahuan, mengumpulkan dan mendiskusikan informasi. Penetapan konsep merupakan strategi yang digunakan untuk mengembangkan peta konsep. Peta konsep mengandung persetujuan atau tabel yang mengandung konsep, item atau pertanyaan dan daftar-daftar. Yang ke-9 ada konsep attainment, yaitu strategi pembelajaran tidak langsung yang menggunakan proses penyelidikan. Strategi tersebut didasarkan pada konsep Jerome Bruner. Dalam pencapaian konsep Bruner memperhitungkan sifat dari suatu kelompok atau kategori yang telah dibentuk oleh guru. Untuk melakukannya, siswa mengkomparasikan atau membandingkan dan membedakan contoh-contoh yang mengandung sifat konsep dengan beberapa contoh tidak mengandung set itu. Kemudian siswa memisahkannya. Dan yang terakhir ada close procedure. Close procedure adalah teknik yang menghapus beberapa kata dari paragraf menurut jumlah bentuk kata atau kriteria lain yang bervariasi. Paragraf tersebut disajikan kepada murid yang kemudian menyisipkan atau melengkapi kata-kata sebagaimana mereka membaca untuk melengkapi dan mengartikan dari sebuah teks. Selanjutnya ada langkah-langkah strategi tak langsung. Para siswa diizinkan untuk melakukan sesuatu sendiri, baik dari perpustakaan atau kenyataan yang ada di sekitar lingkungan mereka. Untuk menerapkan model pembelajaran tidak langsung, ada beberapa yang dapat dilakukan oleh pengajar. Yang pertama, dapat melakukan observasi terhadap objek pelajaran, yaitu dilakukan dengan cara mengamati secara langsung objek baik menggunakan alat indera ataupun menggunakan alat bantu. Dan yang kedua, ada menganalisis fakta yang didapatkan dari hasil observasi. Jadi setelah melakukan observasi, yaitu dengan menganalisis fakta yang didapatkan dari hasil observasi. Yang ketiga, dapat disimpulkan hasil pengamatan yang telah dilakukan. Dan yang terakhir, harus menjelaskan hasil yang telah ditemukan, melakukan perbandingan dengan fakta-fakta lainnya. Kemudian ada kelebihan dan kekurangan strategi pembelajaran tidak langsung. Yang pertama ada kelebihan, yaitu dapat meningkatkan kreativitas pada siswa. Yang kedua, dapat meningkatkan kemampuan siswa dalam memperoleh dan memahami informasi dengan sendirinya. Yang ketiga, ada belajar, yaitu dapat meningkatkan motivasi belajar siswa karena mereka harus mendapatkan informasi sendiri, guru hanya membimbingnya. Kemudian ada kekurangan. Yang pertama, membutuhkan waktu. Strategi pembelajaran ini membutuhkan waktu yang lebih lama untuk mencernanya. Yang kedua, ada kurang kendali, yaitu siswa dapat menjadi kurang kendali karena kurangnya kontrol dari guru. Yang ketiga,
ada sulit diprediksi, yaitu hasil pembelajaran yang menggunakan strategi pembelajaran tidak langsung sulit diprediksi karena kemampuan siswa tidak sama. Kami akhiri dari kelompok kami. Kurang lebihnya kami mohon maaf. Allahumma fiq ila amitorik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.